Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Qalam, yang mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah belajar bersama tafsir surah Al-Qalam sampai pada ayat yang ke-33. Dengan demikian di kesempatan ini semoga Allah mudahkan, kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-Qalam ayat yang ke-34 dan seterusnya. Ikhwati billah rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu telah kita pelajari bersama bahwa Allah SWT mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwasanya Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat diutusnya seorang nabi dari kalangan mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai nikmat lainnya yang Allah berikan kepada mereka. Namun mereka kufur, namun mereka ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah limpahkan kepada mereka. Sehingga kemudian Allah memberikan mereka peringatan. Allah berikan mereka pelajaran. Jangan sampai mereka seperti ashabul jannah, yang mana pada pertemuan lalu telah kita bahas. Ashabul jannah dahulunya ayah mereka gemar berinfak. Ketika panen maka ayah mereka, yakni tentang ashabul jannah, ya, pemilik kebun, yang dahulunya ayah mereka ketika panen biasa menghadirkan orang-orang miskin untuk diberikan kepada mereka juga hasil panen. Artinya bahwa orang-orang miskin mereka ikut menikmati hasil panen. Namun seperti tinggal ayah mereka, harta tersebut, yakni kebun, mereka warisi, namun ternyata mereka bersepakat untuk tidak lagi memberikan hasil panen kepada orang-orang miskin, yang seharusnya mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya adalah dengan berbagi hasil panen, terutama kepada orang-orang miskin. Namun ternyata mereka tidak melakukan hal tersebut seperti yang dilakukan oleh ayah mereka. Ya, bahkan mereka berusaha untuk menghalangi hal tersebut dari orang-orang miskin. Mereka tidak menginginkan orang miskin mendapatkan sedikit pun dari hasil panen mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata merekalah yang merugi, merekalah yang terhalang dari mendapatkan hasil panen mereka. Kebun mereka Allah timpakan azab. Ya. Kebun mereka terbakar seluruhnya. Ya, terbakar seluruhnya. Maka dengan demikian terhalang dari mereka untuk mendapatkan hasil panen tersebut. Ya, niat mereka untuk menghalangi orang-orang miskin dari mendapatkan hasil panen, ternyata azab yang Allah timpakan kepada mereka karena mereka tidak bersyukur, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Ya, Allah jadikan mereka sama sekali tidak mendapatkan hasil panen tersebut karena kebun mereka telah terbakar. Namun kemudian mereka sadar akan hal tersebut, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertobat, dan kemudian Allah gantikan kebun mereka dengan kebun yang lebih baik dari kebun yang telah musnah.
Maka dengan demikian Allah ingin memberikan pelajaran, peringatan kepada orang-orang musyrikin agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beriman, tidak kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita lihat di ayat yang terakhir yang kita telah pelajari di kesempatan yang lalu, kadzalikal adzab. Kadzalikal adzab, demikianlah azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Di dunia mereka ditimpakan oleh Allah azab. Wal adzabul akhirati akbar. Ingat, azab yang telah Allah timpakan di dunia itu belum seberapa. Kelak azab tersebut lebih besar, ya. Azab yang akan Allah timpakan terhadap orang-orang yang tidak bersyukur dan mereka tidak mau bertobat dari hal tersebut, mereka akan ditimpakan azab yang lebih besar pada hari kiamat. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui hal tersebut. Nah, selanjutnya setelah Allah bahas, ya, Allah jelaskan tentang orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman. Pada bagian berikutnya Allah jelaskan balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Silakan lihat mushafnya, ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka jannatin na'im, surga-surga yang penuh kenikmatan, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb mereka. Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka adalah jannatin na'im. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannatin na'im. Jannatin na'im adalah salah satu di antara nama-nama surga. Ya, jannat, kebun-kebun. Jannat disandarkan kepada kata an-na'im, kenikmatan, kebahagiaan. Karena di surga semuanya isinya adalah apa, Bu? Kebahagiaan. Tidak ada yang membuat sedih karena tidak sempurnanya nikmat, atau tidak ada juga adanya rasa khawatir nikmat tersebut akan hilang. Ya, kalau di dunia bisa saja nikmat yang kita dapati, ya, membuat kita sedih. Kenapa? Karena tidak sempurna. Atau juga ada rasanya kekhawatiran, takut kalau nikmat tersebut hilang. Namun di surga hal tersebut tidak ada. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Semuanya nikmat yang sempurna yang Allah berikan kekal abadi. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, ya. Tidak ada rasa khawatir pada diri kalian dan kalian juga tidak bersedih. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Jika engkau melihat di sana, yakni di surga, maka engkau akan melihat berbagai nikmat dan kerajaan yang besar. Di hadapanmu nikmat, di belakangmu nikmat, di kananmu nikmat, di kirimu nikmat. Di atas bawahmu semuanya, kemanapun engkau tujukan pandanganmu, engkau akan melihat berbagai kenikmatan. Ini semuanya diperuntukkan untuk siapa, Bu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Apa itu takwa? Takwa itu adalah ittikhadul wiqayah,
mengambil penghalang, menjadikan sesuatu sebagai penghalang, menjadikan antara dirinya dan sesuatu yang membahayakan dirinya ada tameng, pembatas, penghalang. Ya, dia menjadikan sesuatu yang bisa menghalanginya dari mara bahaya. Ini adalah takwa secara bahasa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi berbagai larangannya. Ya, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Inilah yang akan menjadi penghalang diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar wala bisyai'in tamrah." Ya, jauhilah azab Allah, ya, bertakwa walau dengan separuh kurma. Bersedekahlah. Karena sedekah tersebut walaupun separuh biji kurma itu akan menghalangi dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Dan takwa yang Allah perintahkan adalah takwa yang kafah, yang menyeluruh. Bukan hanya dari sisi pakaiannya saja, zahirnya saja, lahirnya saja, tidak. Tetapi juga batinnya. Ya. Bukan hanya zahirnya saja tampak bertakwa, namun hatinya dipenuhi dengan berbagai penyakit hati. Ada rasa sombong, ujub, hasad, dan berbagai penyakit hati lainnya. Berarti ini hakikatnya dia belum bertakwa. Dan bertakwa itu semuanya. Ya, mata kita bertakwa, telinga kita bertakwa, lisan kita bertakwa. Bagaimana seorang wanita dia ahlu tahajud, ahli sedekah. Namun ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW dan dikatakan bahwa wanita tersebut menyakiti tetangganya, apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Zahirnya nampak dia bertakwa, namun lisannya menyakiti. Bukan hanya lisan saja, tapi hendaklah mata kita. Lisan kita bisa jadi bertakwa, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata mata kita belum mampu untuk mencegahnya dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita juga hendaklah bertakwa. Kita jaga telinga kita dari hal-hal yang akan merusak hati kita. Jauhkanlah pendengaran kita dari berbagai ghibah. Intinya bahwa hendaklah kita bertakwa kepada Allah, zahir maupun batin. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman bahwasanya pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian, sebagaimana pakaian itu menutupi seluruh tubuh kita, maka hendaklah demikian pula seluruh anggota tubuh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jannatin na'im. Ya, surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan bertakwa di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Tidak hanya bertakwa di hadapan khalayak ramai. Atau ada orang dia bertakwa, namun ternyata ketika dia menyendiri
dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pada hakikatnya dia belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik untuk dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Ayat berikutnya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan al-muslimin, orang-orang Islam itu sama dengan al-mujrimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir? Allah bertanya, apakah sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir? Apakah sama antara orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berbuat syirik? Tentu jawabannya tidak sama. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak beriman akan adanya hari kiamat. Ya, mereka beriman sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Namun mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya hari kiamat tersebut ada, maka kami tetap akan menjadi orang yang lebih baik darimu. Sebagaimana halnya pada saat ini di dunia, kami lebih baik darimu wahai Muhammad. Kami lebih kaya, kami lebih terpandang, kami lebih terhormat, kami lebih banyak pengikut. Maka demikian pula seandainya kiamat itu ada, maka kami juga akan seperti itu. Akan menjadi orang yang lebih kaya darimu, menjadi orang yang lebih terhormat, atau setidaknya sama denganmu. Nah, inilah yang mereka katakan. Dari mana mereka bisa mengetahui ini, Bu? Dari mana pikiran seperti ini? Mereka beranggapan bahwa kalau seandainya ada hari kiamat, mereka yang kafir sama seperti orang-orang yang beriman. Bahkan dengan pedenya mengatakan bahwa lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Maka Allah bantah hal tersebut. Allah katakan, afanaj'alul muslimin kal mujrimin? Dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya Allah turunkan sebagai bantahan terhadap mereka. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman dan orang yang fasik, ya, orang yang kafir, apakah sama? La yastawun, tidak sama kata Allah. Ya, Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 18. Allah katakan la yastawun, tidak sama. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hasyr ayat 20, Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga merekalah yang mendapatkan kemenangan. Jadi bantahan dari Allah SWT terhadap mereka dan menegaskan bahwasanya tidak sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, dan balasan mereka juga kelak tidak akan sama. Ayat berikutnya,
Ayat 36. Ma lakum kaifa tahkumun. Bagaimanakah kamu mengambil keputusan seperti itu? Kalian berpendapat bahwa kalian lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalil orang-orang yang beriman diperlakukan sama seperti orang-orang musyrik seperti kalian? Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Al-Walid ibn Al-Mughirah. Yang mana mereka ini di antara orang-orang musyrikin Quraisy yang suka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, dari mana mereka mengambil keputusan ini? Ya. Mana dalilnya bahwa orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang kafir? Orang-orang bertauhid sama dengan orang-orang musyrik. Orang-orang yang taat sama dengan orang yang bermaksiat. Dari mana pendapat seperti ini? Orang yang hanya menyembah Allah SWT, kok bisa disamakan dengan orang yang menyembah berhala? Disamakan dengan orang yang menyembah matahari, menyembah sapi, menyembah bebatuan, menyembah kuburan, menyembah malaikat, menyembah para nabi? Tentu tidak bisa disamakan. Ayat berikutnya, am lakum kitabun fihi tadrusun. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab? Fihi, pada kitab tersebut, ya, tadrusun, kamu mempelajarinya. Kitab apa yang telah Allah turunkan kepada kalian? Yang kalian dapati pada kitab tersebut yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman sama dengan orang kafir. Kitab suci mana yang menjelaskan hal tersebut? Dan justru ini ibu, ma'asyiral muslimin, ini ayat ini justru sebagai ejekan terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Apakah ada kitab suci diturunkan kepada mereka? Ada atau tidak, Bu? Taurat, Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Orang-orang Quraisy, apakah diturunkan kepada mereka kitab? Tidak. Maka justru ini adalah merupakan ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil kalian? Kitab suci mana yang menjelaskan hal tersebut bahwa orang yang beriman sama dengan orang kafir? Ayat berikutnya, ayat 38. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Ini masih kelanjutan ayat sebelumnya. Mana dalilnya? Kalian menetapkan bahwa orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang kafir. Apa landasannya? Atas dasar apa? Sehingga kalian memilih sesuka kalian. Kalian tetapkan bahwa
orang beriman sama dengan orang kafir? Nah, kalau tidak ada kitab suci yang diturunkan kepada kalian yang menjelaskan hal tersebut, maka bantahan selanjutnya adalah bahwa orang yang beriman tidak sama dengan orang kafir dan balasan mereka tentu saja berbeda. Ayat 39. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji dari Allah yang diperkuat dengan sumpah dari kami? Am lakum, ya, apakah kamu memperoleh aimanun alaina, ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang diperkuat dengan sumpah darinya, balighatun ila yaumil qiyamah, yang mana janji tersebut berlaku sampai hari kiamat. Inna lakum, sesungguhnya kamu benar-benar lama tahkumun, dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Surat Al-Qalam ini adalah surat fase Makkiyah. Di awal-awal dakwah Nabi SAW sebelum hijrah beliau ke Madinah. Ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah dan yang lainnya, sebenarnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Makanya di sini Allah katakan, apakah ada janji yang berlaku sampai pada hari kiamat? Apakah Allah berjanji kepada kalian yang janji tersebut berlaku sampai pada hari kiamat, sedangkan kalian sendiri tidak beriman dengan akan adanya hari kiamat? Janji bahwasanya orang-orang kafir akan masuk surga, akan mendapatkan jannatin na'im. Ayat berikutnya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum, tanyakan kepada mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Siapa yang bertanggung jawab? Yang mengatakan bahwa orang beriman sama dengan orang kafir. Apakah Abu Jahal yang bertanggung jawab? Apakah Abu Lahab yang bertanggung jawab? Siapa? Tanyakan kepada mereka, siapa yang bertanggung jawab? Jadi Allah menantang mereka untuk mendatangkan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Siapakah yang menjamin pernyataan-pernyataan mereka bahwa orang yang beriman sama dengan orang kafir? Tanyakan kepada mereka, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Adakah yang berani bertanggung jawab? Adakah di antara mereka yang berani yang menyamakan antara ahli surga dan ahli neraka? Siapa yang dapat menjamin bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya mereka akan masuk surga? Siapa yang menjamin? Kembali ini tentangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, tantangan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, am lahum syuraka'u
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Ataukah apakah mereka mempunyai syuraka, sekutu-sekutu? Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Falyatu bisyurakaihim, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu mereka. In kanu shadiqin, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Siapa yang mendukung pendapat mereka tersebut? Siapa yang sependapat dengan mereka? Mana pembela-pembela mereka? Mana pendukung-pendukung mereka? Mana saksi-saksi mereka? Datangkan. Siapa yang berani bersaksi menyatakan bahwa orang yang beriman sama dengan orang kafir? Dan di zaman sekarang sama seperti orang-orang liberal. Ya, mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua orang baik akan masuk surga. Karena Allah menginginkan orang-orang yang baik. Tanyakan kepada orang-orang liberal, bagaimana dengan orang ateis yang tidak beriman akan adanya Tuhan, tidak percaya akan adanya Tuhan? Namun mereka berlaku baik di dunia, mereka berbuat baik, bermuamalah dengan baik. Apakah mereka juga akan masuk surga? Siapa yang berani mengatakan demikian? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa naj'alul muslimin kal mujrimin?" Apakah sama antara orang yang beriman dan orang kafir? Sekali lagi, ini adalah tentangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana pendukung-pendukung kalian? Siapa yang membela pernyataan kalian? Ayat berikutnya, ayat 42. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqa, pada hari betis disingkapkan. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka dipanggil untuk bersujud. Fala yastati'un, maka mereka tidak kuasa, mereka tidak bisa sujud. Allah SWT pada ayat ini menjelaskan tentang kondisi mereka yang tidak mau sujud. Apa yang terjadi dengan mereka pada hari kiamat? Pada hari kiamat, betis disingkapkan. Saq artinya apa? Betis. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Hari betis disingkapkan. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maknanya bahwa ungkapan betis yang disingkapkan itu menunjukkan kondisi yang berat lagi, sulit. Ya, kondisi yang penuh dengan kesulitan. Ya, jadi dahulunya mereka menggunakan istilah ini
untuk menunjukkan kondisi yang begitu sulit. Mereka menggunakan kata betis yang disingkap. Ini maknanya artinya kondisi mereka dalam kondisi sulit, sangat sulit. Bahkan kalau ada orang yang mereka merasa takut, khawatir ya, dengan kondisi mereka yang sulit, pakai pakai jubah, kemudian jubahnya ditarik ke atas sehingga nampaklah betisnya. Ini maknanya bahwa pada hari kiamat kelak kondisinya sangat sulit. Ini gambaran tentang hari kiamat yang penuh dengan kesulitan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Sifat Allah memiliki betis. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah tersebut. Ya, di antaranya Allah memiliki sifat betis. Allah yang menyebutkan ini semuanya, dan tentu wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa memang betul-betul bahwa Allah lah yang menyingkap betisnya pada hari kiamat kelak. Ini adalah pendapat yang kedua. Dan terdapat hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki kaki, ya, dan Allah menyingkap betisnya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut dan kita mengimaninya. Di ayat yang ke-43, ayat berikutnya, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Bagaimana pandangan mereka? Pandangan mereka tertunduk ke bawah. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud. Wa hum salimun, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Mereka mampu untuk sujud, namun mereka tidak mau sujud. Pada hari kiamat kelak, ya, ada orang-orang yang mereka ketika diperintahkan untuk sujud, mereka tidak bisa sujud. Punggung mereka seperti batang yang lurus. Ya, tidak bisa untuk dibengkokkan, tidak bisa sujud. Dan Allah SWT dan Rasulullah SAW ya, menjelaskan hal tersebut. Yang mana hadis ini ada hadis riwayat Bukhari, fayakshifu an saqih, Allah menyingkap betisnya, fayasjudu lahu kullu mu'min, dan semua orang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah menyingkap betisnya. Maka semua orang yang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Tersisa yang tidak sujud adalah orang yang dahulunya mereka sujud di dunia karena riya dan sum'ah.
Jadi tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena riya dan sum'ah. Fayadhhabu kaima yasjud. Maka ketika mereka hendak sujud, faya'udu zahruhu tabaqan wahida. Maka punggung mereka itu tidak bisa digerakkan. Seperti batang yang lurus tegak, tidak bisa dibengkokkan. Artinya mereka tidak bisa sujud. Inilah kondisi orang-orang munafik. Ya, kondisi orang-orang munafik. Mereka sujud karena apa, Bu? Karena riya, karena sum'ah. Kalau mereka sujud, mereka salat malas-malasan. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala salatnya. Oleh karenanya salat Isya dan salat Fajar adalah salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Karena kondisinya Isya dan Fajar itu gelap. Jadi tidak kelihatan. Kalau mereka tidak salat, tidak ke masjid, itu tidak kelihatan kalau mereka tidak ke masjid. Namun kalau salat zuhur, asar, maghrib, mereka ke masjid, mereka salat bersama kaum mukminin yang lainnya. Mereka salat. Tapi salat mereka hanya zahirnya saja. Mereka salat dengan malas-malasan. Karena mereka ingin dikatakan mereka juga salat. Mereka salat karena ingin disebut sebagai orang yang beriman. Padahal dalam hati mereka adanya nifaq, kemunafikan. Nah, orang-orang munafik saja yang mereka sujud karena riya, karena sum'ah, kondisi mereka bisa sujud atau tidak pada hari kiamat kelak, Bu? Tidak bisa sujud. Itu orang-orang munafik. Apalagi orang yang tidak pernah sujud. Orang-orang munafik saja yang mereka sujud di dunia, mereka sujud seperti itu kondisinya. Tidak bisa sujud pada hari kiamat. Seperti batang yang lurus tidak bisa dibengkokkan. Tidak bisa sujud. Apalagi orang yang tidak pernah sujud. Nah, ini pelajaran bagi orang-orang yang malas salat. Apalagi yang tidak mau salat. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang tidak bisa sujud pada hari kiamat kelak. Jadi seperti inilah balasan sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Ya, ketika di dunia mereka tidak mau sujud, ya orang-orang kafir, mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kondisi mereka dalam keadaan yang sehat. Ya, mereka tidak mau sujud karena sombong. Maka pada hari kiamat kelak balasan sesuai dengan amal perbuatan. Pada hari kiamat mereka juga tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, ketika kita lagi diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi yang masih muda, ya masih kuat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah salat. Perbanyaklah salat. Perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu adalah ibadah. Sujud itu adalah ibadah. Karena nanti akan ada masanya, bisa jadi orang yang dahulunya bisa sujud, di masa tuanya tidak lagi bisa sujud. Atau tidak bisa sujud dengan tidak bisa sujud dengan sempurna. Atau bisa sujud tapi tidak bisa berlama-lama dalam sujudnya. Ya, ada juga orang yang sholat dengan menggunakan apa? Kursi. Ya. Tidak bisa sujud. Ada juga orang yang merindukan untuk bisa sujud, namun karena kondisi mereka yang cacat,
tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita selagi kita masih sehat, diberikan kekuatan untuk bisa sujud kepadanya, maka hendaklah kita berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik. Ayat berikutnya, ayat 44. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Maka serahkanlah kepadaku, wahai Muhammad, urusan orang-orang yang mendustakan hadal hadis, perkataan ini, maksudnya yang mendustakan Al-Quran. Hadal hadis, perkataan ini maksudnya adalah Al-Quran. Serahkanlah urusan orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Serahkanlah urusan mereka kepadaku, yakni kepada Allah. Sanastadrijuhum, kami akan berangsur-angsur, berlahan-lahan akan membinasakan mereka tanpa mereka sadari. Inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Jadi serahkan urusannya. Serahkan urusan Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah dan yang lainnya yang suka mencelamu, yang mengatakan engkau adalah seorang yang gila. Serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membinasakan mereka secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari. Inilah yang disebut dengan istidraj. Ya, tahapan demi tahapan Allah akan membinasakan mereka. Semakin mereka mendapatkan kenikmatan, semakin mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin besar adab yang akan mereka dapatkan. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui atau tanpa disadari oleh mereka. Oleh karenanya itu ibu-ibu, seandainya ada orang yang zalim kepada kita, jika kita mampu kita balas. Jika tidak kita maafkan, dan itulah adalah yang lebih utama. Dan kita berusaha untuk menasihatinya. Kita berusaha untuk mengingkarinya. Namun bila yang terjadi kezaliman itu semakin besar dan kita tidak bisa mencegahnya, maka serahkan urusannya kepada siapa? Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengatasinya. Biarlah Allah yang menangani orang-orang zalim tersebut. Dan jangan hiraukan, jangan pedulikan mereka. Nah, dalam ayat ini Allah katakan sanastadrijuhum, berangsur-angsur, ya, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit mereka akan digiring kepada arah yang akan membinasakan mereka. Ayat berikutnya, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku, kata Allah, akan memberi tangguh kepada mereka, akan memberikan kepada mereka tenggang waktu, diulur. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku amat tangguh. Ayat berikutnya, ayat 46. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
Am tas'aluhum ajra? Apakah kamu meminta upah kepada mereka? Fahum min maghramin musqalun. Fahum min maghramin musqalun. Lalu mereka diberati dengan hutang. Ya. Dalam ayat ini Allah bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah meminta balasan dari mereka berupa harta, berupa upah dari orang-orang kafir Quraisy? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW tidak pernah minta harta kepada mereka. Tidak pernah meminta upah dari dakwah beliau kepada mereka. Ya, Nabi SAW tidak pernah minta harta dari mereka. Sampai memberatkan mereka, tidak pernah. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak pernah meminta harta dari mereka, apalagi permintaannya sampai memberatkan mereka, sampai mereka harus berhutang untuk membayar Rasulullah SAW, untuk mengupah Rasulullah SAW. Tidak pernah. Dakwah Rasulullah SAW adalah untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan mereka. Nabi SAW pernah ditawarkan wanita, pernah dibujuk dengan harta dan jabatan. Namun Nabi SAW menolaknya. Ya, am tas'aluhum ajra? Apakah kamu minta dari mereka upah atau balasan? Fahum mim maghramin musqalun. Kemudian mereka merasa berat, merasa terbebani dengan hutang untuk mengupahmu. Tentu jawabannya tidak. Rasulullah SAW tidak pernah meminta kepada mereka upah. Kemudian ayat berikutnya Allah masih bertanya lagi. Ya, bertanya dalam rangka menantang mereka. Apa yang menjadikan mereka menetapkan bahwa mereka juga akan masuk surga, yakni orang-orang kafir akan masuk surga seperti halnya orang-orang yang beriman. Ayat 47. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah ada pada mereka al-ghaibu, ilmu tentang yang ghaib, fahum yaktubun, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Apakah mereka tahu tentang perkara yang ghaib, bahwa nantinya mereka akan masuk surga, orang-orang kafir akan masuk surga seperti halnya orang-orang beriman? Apakah mereka punya ilmu ghaib kemudian mereka tuliskan hal tersebut? Mereka tetapkan hal tersebut bahwa mereka juga akan masuk surga. Padahal sendirinya mereka tidak beriman dengan adanya apa? Hari kiamat. Apakah mereka tahu tentang ilmu ghaib? Tentu jawabannya tidak. Lalu bagaimana mereka bisa menjadikan derajat orang-orang yang kafir sama dengan orang-orang yang beriman? Makanya pada ayat berikutnya Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, li hukmi rabbik, terhadap ketetapan Rabbmu. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah kamu ka sahibil hut, seperti orang yang berada dalam perut ikan. Siapa, Bu? Nabi Yunus. Idh nada wa huwa makzum. Idh nada, ketika berdoa, wa huwa makzum, sedang dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Allah SWT ingin menguatkan Rasulullah SAW agar beliau bersabar. Bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang berdakwah akan mendapati tantangan, rintangan. Dan para nabi pasti akan mendapatkan cobaan yang berat. Dan Allah ingatkan untuk tidak seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketahuilah, Bu, para nabi semuanya adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar, yang paling bersabar. Namun bisa jadi karena memang kaum Nabi Yunus memberatkan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Kondisinya mungkin sudah sangat parah, sehingga menjadikan Nabi Yunus alaihissalam tidak lagi bisa bersabar untuk menghadapi kaumnya. Kondisi yang sangat berat. Oleh karenanya kemudian Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, lalu pergi menaiki kapal. Menaiki kapal bersama penumpang yang lainnya. Singkatnya terjadi ombak yang sangat besar, sehingga para penumpang kapal tersebut mereka memutuskan ini harus ada yang diturunkan dari kapal di tengah laut. Harus ada yang dilempar ke laut. Siapa yang akan dilempar ke laut, Bu? Diundi terlebih dahulu. Ya, diundi. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Dan orang-orang tahu bahwa ini adalah orang yang saleh. Nabi Yunus adalah orang yang saleh. Diundi lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar namanya. Diundi lagi, ternyata Nabi Yunus lagi yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus melompat dari kapal karena mengetahui bahwa, menyadari bahwa dirinya memang harus turun dari kapal. Akhirnya Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Inilah sanksi yang Allah berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam karena meninggalkan kaumnya sebelum Allah mengizinkannya. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah jelaskan hal ini. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yakni Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdir alaih. Dan Nabi Yunus menyangka bahwa
Allah tidak akan menyulitkannya. Nabi Yunus menyangka dia akan mendapatkan kelapangan setelah meninggalkan kaumnya. Namun ternyata apa yang terjadi? Dia dimakan oleh ikan paus. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam kegelapan yang berlapis-lapis Nabi Yunus berdoa. Apa itu kegelapan yang berlapis-lapis, Bu? Yang pertama kegelapan malam. Yang kedua kegelapan di dalam laut. Yang ketiga kegelapan berada di dalam ikan paus. Kegelapan yang banyak, kegelapan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Dan karena Nabi Yunus alaihissalam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyadari akan kesalahannya, maka Allah berfirman dalam surat As-Saffat 143 144, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka niscaya Nabi Yunus akan terus berada dalam perut ikan sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, di sini Bu, di antara faedah ketika kita rajin beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, maka dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, Allah akan menolong. Maka hendaklah kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang. Ya. Ketika kita berada dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, akan membantu menolong kita. Ayat berikutnya ayat berapa? 49. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanabidha bil 'ara'i wa huwa madhmum. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Kalau sekiranya dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, lanubidha bil 'ara, maka benar-benar dia akan dicampakkan ke tanah tandus. Wa huwa madhmum, dalam keadaan madhmum, dan dia dalam keadaan madhmum, tercela. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak segera mendapatkan nikmat dari Rabb-nya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Nabi Yunus segera bertobat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyelamatkannya. Ya, kalau sekiranya Nabi Yunus ya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Akan dicampakkan ke tanah tandus dan dia akan mati di sana dalam keadaan yang tercela. Namun Nabi Yunus alaihissalam bertobat kepada Allah. Ya, beliau menyadari kesalahannya, maka Allah pun menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang
saleh. Ayat yang ke-50, fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya, fajtabahu rabbuhu. Rabbuhu, Rabbnya, ijtabahu, memilihnya. Ya, fajtabahu rabbuhu, lalu Rabbnya memilihnya. Faja'alahu, dan menjadikannya minas salihin, termasuk orang-orang yang saleh. Jadi jangan kita menyangka bahwa Nabi Yunus itu tidak saleh. Ya, para nabi juga mereka melakukan kesalahan, namun kemudian mereka bertobat. Dan banyak orang yang bertobat kemudian kondisinya lebih baik daripada sebelum bertobat. Nabi Adam alaihissalam dikatakan kondisinya lebih baik ketika Allah telah menerima taubatnya. Jadi sebelumnya Nabi Adam alaihissalam di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Ya, disebabkan karena makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Nabi Adam alaihissalam bertaubat, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan Nabi Adam alaihissalam kondisinya lebih baik daripada sebelum beliau memakan buah terlarang. Ya. Ya, demikian juga dengan Nabi Musa yang tidak sengaja, tidak bermaksud membunuh. Dia memukul, kemudian yang dipukulnya mati. Ya, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya lebih baik. Ya, dibandingkan sebelum bertobat. Ya. Demikian juga Nabi Dawud. Ketika keliru dalam memberikan putusan, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya setelah itu lebih baik. Demikian juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Kondisinya lebih baik ya setelah bertobat daripada sebelum hal tersebut. Maka Allah katakan apa? Faja'alahu minas salihin. Allah jadikan ia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi sebagai peringatan juga, jangan sampai ada kemudian yang membaca firman Allah SWT ayat ini kemudian beranggapan bahwa Nabi Yunus tidak soleh. Tidak demikian. Ya. La yanbaghi li'abdin ay yaqul ana khairun min Yunus ibn Matta. Jangan sampai atau tidak sepatutnya bagi seseorang mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Ya, hadis riwayat Bukhari. Karena Allah telah menerima taubatnya dan Allah telah menjadikannya Nabi Yunus termasuk golongan orang-orang yang saleh. Dan betapa banyak orang yang melakukan kesalahan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kondisinya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada kondisinya sebelum dia bertobat. Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? 51. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. La yuzliqunaka,
menggelincirkan kamu bi absarihim dengan pandangan mereka. Lamma sami'u dzikra, tatkala mereka mendengar az-dzikra. Jadi maksud dengan dzikra apa, Bu? Az-dzikr, Al-Qur'an. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innahu lamajnun. Sesungguhnya ia, ya, Nabi kita Muhammad SAW benar-benar orang yang gila. Gangguan terhadap Nabi Muhammad SAW itu ada dua modelnya. Gangguan berupa mental dan fisik. Adapun gangguan fisik, orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Ya, ketika paman Nabi SAW masih hidup, yakni siapa? Abu Talib. Sekalipun Abu Talib kafir, namun dia membela Nabi SAW. Maka orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Dan sebab lainnya adalah karena Nabi SAW ya Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Jika ada yang mengganggu Nabi SAW, maka Bani Hashim yang beriman maupun yang tidak beriman, karena fanatik kabilah, maka mereka akan membela Nabi SAW. Yang beriman maupun yang tidak beriman, disebabkan karena fanatik kabilah, maka mereka pasti akan membela siapa? Nabi SAW. Kalau beliau disakiti secara fisik, maka mereka orang kafir, orang musyrikin, mereka berusaha mengganggu Rasulullah SAW dengan cara yang lain. Ya, gangguan berupa mental, dikatakan sebagai orang yang gila. Bahkan mereka berusaha mencelakakan Nabi SAW dengan ain. Ya, mereka menyelakakan Rasulullah SAW dengan ain. Disebutkan bahwa dari Bani Asad ada sekelompok orang yang mereka terkenal dengan pandangan mata mereka itu bisa menyebabkan mudarat. Ya, pandangan mata mereka itu bisa menimbulkan atau mendatangkan mara bahaya. Ya, dari Bani Asad. Ya, kalau mereka melihat hewan contohnya, memuji hewan tersebut, maka hewan tersebut bisa mati. Disebabkan karena pandangan mata mereka. Ain. Dan dikatakan bahwa untuk melakukan ain tersebut, ya, mereka harus berpuasa. Berpuasa 2 sampai 3 hari. Ya. Mereka harus berpuasa supaya mereka bisa menimbulkan mudarat dengan mata mereka, dengan pandangan mata mereka. Maka kaum musyrikin mereka meminta kepada orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut dari Bani Asad untuk mencelakakan Rasulullah SAW dengan pandangan mata mereka. Namun Allah SWT menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari kejahatan tersebut. Maka di situ dikatakan hampir, ya, menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Hampir saja Nabi SAW terkena ain, ya, terkena mara bahaya dari pandangan mata mereka. Ya. Kemudian yang terakhir,
Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Dan tidaklah ia, yakni Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah dzikrun, peringatan, lil alamin, bagi seluruh umat. Ini pembahasan terakhir kita dari surat Al-Qalam. Intisari dari surat Al-Qalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan pembelaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari celaan-celaan yang menuduh beliau sebagai seorang yang gila. Ini di akhir ayat kita lihat, di ayat yang ke-51, wa yaquluna innahu lamajnun. Bukan hanya mengatakan Rasulullah SAW gila, tapi ada penegasannya. Innahu, sungguh dia, la majnun, benar-benar gila. Berarti ini kalimat yang terdapat padanya penegasan. Mereka betul-betul mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang gila. Namun di awal-awal ayat dari surat Al-Qalam, Allah telah bersumpah dan menegaskan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Rabbmu sama sekali tidak ada kegilaan pada dirimu. Ini sudah kita bahas ya, ayat ini. Allah tegaskan sama sekali tidak ada kegilaan pada dirimu. Ini merupakan pembelaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan Allah bela Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak beliau yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Allah bantah celaan orang-orang musyrikin dengan menegaskan bahwa bagaimana kalian bisa mencelanya sedangkan dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi surat Al-Qalam ini adalah merupakan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai celaan. Dan Allah tegaskan kepada Nabi kita, Allah perkuat beliau dengan memerintahkan beliau agar bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan ketetapan Rabbmu. Maka demikian juga kita, Ibu. Ketika kita berdakwah pasti kita akan mendapatkan tantangan. Ketika kita berdakwah, mendakwahkan yang hak, mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, pasti kita juga akan mendapatkan tantangan, pasti kita juga akan mendapatkan celaan, sebagaimana para nabi mendapatkan celaan-celaan tersebut. Namun yang Allah perintahkan apa? Fasbir, maka bersabarlah li hukmi rabbik, terhadap ketetapan Rabbmu. Itu adalah ketetapan Allah. Itu sudah sunnatullah. Ya, akan mendapatkan tantangan, mendapatkan celaan. Semoga Allah SWT yang melindungi kita semua dari berbagai keburukan, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa terus mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mendapatkan faidah-faidah dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan pedoman untuk kita semuanya dalam meniti kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.